Halo, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Jumpa lagi bersama aku Monica dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah episode yang ke-19. Dan seperti biasanya, aku akan ambil beberapa ayat dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, lalu aku akan sharing di sini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton, kalian boleh ikutan komen, kasih masukan, atau ikutan sharing atas pengalaman kasih karunia Tuhan di dalam hidup kalian. Oke, untuk kali ini bacaannya aku ambil dari Injilnya Matius bab 14, tentang Yesus berjalan di atas air. Mungkin kita langsung mulai aja ya bacaan untuk kisah dari Yesus berjalan di atas air. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan kepadamu di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ini pastinya sudah pernah kita dengar, karena hampir tiap tahun bacaan ini pasti ada dalam sejarah perjalanan kita pergi ke gereja. Paling enggak kita pernah mendengar lah beberapa kali tentang Yesus berjalan di atas air. Tapi kadang-kadang kita kurang paham maknanya ini apa sih. Oh, ini menunjukkan ketuhanan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air karena dia itu Tuhan. Oke, ini bukti Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oke. Tapi arti yang sebenarnya dalam bacaan Injil Matius ini lebih dari itu, saudaraku. Lebih dari itu. Di sini dikatakan bahwa Yesus meminta murid-muridnya naik perahu terlebih dahulu untuk menyeberang. Dan di tengah-tengah penyeberangan itu, perahu para murid ini dan beberapa orang lainnya diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal. Dan saat itu Yesus datang. Tapi murid-murid tidak percaya. Bahkan Petrus meminta pembuktian. Saat minta dibuktikan, Petrus kurang percaya dan dia jatuh dan tenggelam. Dan Yesus menegurnya, "Hai orang-orang, kenapa kamu kurang percaya?" Ada banyak hal orang yang gak sadar tentang bacaan ini, saudaraku. Yaitu apa? Pertama, Yesus meminta murid-muridnya menyeberang terlebih dahulu dan naik perahu. Yesus sendiri berdoa di atas bukit, berdoa kepada Bapa di surga. Ada satu hal yang dilupakan para murid di sini. Para murid ini mengenal Yesus, sangat dekat dengan Yesus.
Dan Yesus meminta mereka menyeberang terlebih dahulu. Artinya Yesus akan menyusul mereka. Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya, saudaraku. Yesus hanya meminta, pergilah terlebih dahulu menyeberang. Karena dia akan berdoa dulu kepada Bapa yang di surga. Tapi ketika para murid ini menyeberang dan diterpa angin dan gelombang, mereka lupa bahwa mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Mereka itu sangat dekat dengan Yesus. Dan mereka itu lupa bahwa mereka, kalau misalnya mereka menyeberang duluan, Tuhan Yesus itu akan menghampiri mereka. Mereka itu gak sadar. Mereka gak sadar bahwa Tuhan itu akan datang. Dan begitu Tuhan datang, mereka justru melihat itu sebagai hantu. Saudaraku, mereka para rasul itu sangat dekat dengan Yesus Kristus. Mereka tahu itu adalah Tuhan. Dan mereka saat itu ditempa, diombang-ambingkan gelombang. Tapi ketika Yesus datang kepada mereka dengan kemuliaannya, kenapa mereka mengira itu adalah hantu? Ini adalah sesuatu yang, ini Tuhan Yesus datang, kenapa dikira hantu? Kenapa yang terpikir pertama kali di dalam pikiran mereka adalah hantu dan bukan kemuliaan Tuhan, dan bukan Tuhan Yesus sendiri yang datang, bahwa Tuhan itu hadir untuk mereka sungguh sangat dekat, mendatangi mereka saat mereka dilanda masalah, saat mereka dilanda gelombang. Kenapa mereka tidak percaya? Disinilah Yesus mengucapkan, kenapa kamu tidak percaya? Bahkan Petrus yang meragukan bahwa ini benar-benar Tuhan Yesus, sampai ingin istilahnya mengetes gitu loh, menguji. Ini beneran Tuhan gak sih? Di sini muncul keraguan Petrus. Bahkan saat Tuhan berjalan di atas air dan dia berkata, aku ini, Petrus malah berkata, kalau misalnya itu adalah Tuhan, mintalah aku berjalan juga di atas air. Dan seperti yang Tuhan ucapkan, Tuhan pun mengatakan, datanglah. Dan saat pertama awal-awal, Petrus turun dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air karena dia percaya, saudaraku. Dia percaya bahwa itu adalah Tuhan, bahwa dia percaya bahwa dengan Tuhan, kuasa Tuhan, dia mampu berjalan di atas air. Hal yang mustahil bagi manusia. Kita gak bisa berjalan di atas air, saudaraku. Tapi dengan kuasa Tuhan, ditunjukkan Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi di tengah perjalanannya ada angin saudaraku, angin. Bukan badai loh, angin saudaraku. Angin dan badai itu beda. Angin tuh ya sepoi-sepoi, bertiup, tenang. Ya agak-agak goyang dikit lah. Tapi kalau badai, wuss, pasti langsung wah. Tenaganya kuat, besar sekali. Tapi Petrus kena angin aja, dia goyah, dia takut, dia bimbang. Akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Akhirnya dia minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pun segera menolongnya. Pelajaran apa yang ditarik di sini, saudaraku? Ada banyak. Tuhan di sini menegur Petrus, kenapa engkau kurang percaya bahwa aku ini adalah Tuhan. Sebenarnya di dalam kisah ini Tuhan tuh ingin menegur kita juga, saudaraku. Kenapa kita ini kurang percaya? Kita ini punya Tuhan, tapi dalam setiap badai kehidupan kita terkadang memikirkan hal lain. Contohnya begini, saudaraku. Tuhan memerintahkan kita berbuat sesuatu, kita menjalankannya. Dan kemudian saat kita dilanda masalah, mungkin kita seperti Petrus atau murid-murid lainnya yang meragukan bahwa Tuhan itu datang di tengah-tengah masalah kita. Tuhan itu hadir di tengah masalah kita, saudaraku. Tuhan itu menunjukkan kenapa waktu Petrus dan orang-orang lainnya menyeberang, mereka tidak menyeberang dengan tenang, aman, dan damai.
Tapi justru mereka malah diombang-ambingkan di tengah air. Ada angin sakal, angin ribut, angin yang luar biasa besar. Kenapa gitu? Tapi di situ Tuhan hadir, saudaraku. Tuhan datang dengan kemuliaannya, dia berjalan di atas air. Sebenarnya di sini sudah kelihatan Tuhan itu datang kepada kita di tengah kita dirundung masalah yang berat sekali. Jadi bayangkan gini, kalian bayangkan kalian ada di perahu, terus badai besar datang. Kalian memposisikan diri sebagai Petrus. Kalian tahu bahwa kalian itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu apa? Petrus itu adalah murid Yesus. Itu hubungannya dekat sekali, saudaraku. Sehari-hari mereka menghabiskan waktu bersama. Dan ini seperti kita yang kita meskipun udah rajin baca kitab suci, pergi ke gereja, walaupun sekarang gerejanya agak terhambat ya, kita harus ikuti misa atau ibadah online, dan kita udah berdoa tiap hari. Tapi begitu masalah besar datang, kita malah bingung, kita malah mikirin yang lain. Aduh, ini gimana, bisnisku kok rontok semua, saham-sahamku jatuh dinilai corona, karyawan harus dipecat, ini bagaimana? Atau buat karyawan, aduh potong gaji 30%, aduh cicilanku padahal banyak banget, udah 50% dari gaji, gimana aku bisa menghidupi keluargaku? Aduh, ini bagaimana, anak istriku seperti apa? Ataupun yang masih kuliah, menjadi kehilangan harapan. Ini ngapain kuliah online? Ngapain aku bayar mahal-mahal buat kuliah dari rumah? Ini buat apa? Hasilnya apa? Aku nggak benar-benar hadir, nggak ketemu dosenku secara langsung, tapi aku harus belajar, aku harus ujian, dan nilainya juga nggak maksimal. Ini apa maksudnya? Ataupun buat yang sekolah, gak bisa belajar bareng temen, gak bisa ketemu temen-temennya, kenapa harus tetap berprestasi? Udah gitu bayar sekolah, tugas-tugas banyak. Ataupun yang dilandai masalah yang lebih berat lagi, ditinggalkan pasangan, mengalami KDRT, atau mengalami pelecehan, atau mengalami penganiayaan, atau difitnah. Kenapa Tuhan membiarkan segala sesuatu yang buruk itu terjadi? Terkadang dalam hidup ini kita tidak selalu mudah, saudaraku. Tuhan menjanjikan mengikuti Dia itu harus memikul salib. Itu artinya berat banget, gak gampang, saudaraku. Mau ikut benar-benar ikut Yesus itu gak mudah. Tapi Tuhan selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Seperti pada saat ini di bacaan ini, Tuhan menyertai kita. Tuhan itu datang saat kita mengalami masalah. Cuma kadang pikiran kita seperti Petrus yang harusnya mikirin saat itu dia di tengah dilanda masalah, kemudian dia lupa akan janji Tuhan gitu. Dia lupa bahwa Tuhan itu dekat. Yang dipikirkan adalah itu hantu. Saudaraku, Yesus itu ada di sebelah kita, saudaraku, sebelah kanan kita. Dan Petrus ini juga meragukan. Petrus muridnya Yesus, mereka sehari-hari bersama. Kenapa masih meragukan Yesus? Kenapa masih meragukan kuasa dan karya mukjizatnya bahwa dia bisa berjalan di atas air, saudaraku? Itu adalah kemuliaan Tuhan, saudaraku. Tapi kadang mata kita tertutup oleh keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita lupa Tuhan. Kita malah mikirin yang lain. Kita malah lupa mikirin yang lain, saudaraku. Sehingga kita tidak segera mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Seperti dikisahkan di sini. Apakah itu Tuhan? Petrus mempertanyakan hal itu. Ini udah jelas-jelas Tuhan Yesus. Dan Petrus sudah berjalan di atas air. Saat Petrus menanyakan apakah ini benar-benar Tuhan, dia ingin mempertanyakan lagi apakah itu benar-benar. Dia mempertanyakan imannya sendiri. Murid Yesus pun mempertanyakan imannya. Gimana kita gitu? Kita ini murid Yesus, saudaraku. Kita ini putra-putri Allah. Kita harus yakin pada Dia. Jika Tuhan menghendaki, datanglah kepadaku, kamu bisa berjalan di atas air. Artinya kamu
bisa mendapatkan kasih karunia dan mukjizat yang luar biasa, mengatasi segala masalahmu. Kamu pun bisa berjalan di atas air, kamu pun bisa melewatinya. Seperti Petrus, awalnya dia bisa berjalan di atas air, tapi imannya goyang. Goyangnya bukan karena tantangan yang besar loh, bukan karena badai atau ombak yang tiba-tiba bergulung terus menghempaskan dia gitu, enggak. Angin, saudaraku, angin. Jadi ini tuh kayak kita sendiri, kita kadang terpeleset oleh hal-hal yang sederhana. Misalnya, hal yang sederhana kayak gimana sih? Dalam hari-hari ini tentu banyak dari kita yang work from home atau school from home, dan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan tentunya harusnya kalau misalnya menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, kita punya banyak waktu dong buat Tuhan. Mungkin yang diharapkan Tuhan adalah seperti itu. Tapi nyatanya adalah godaan itu belum tentu berat, saudaraku. Godaan yang membuat kita melupakan Tuhan, yang meragukan iman kita kepada Tuhan, yang melupakan kita baca kitab suci, yang melupakan kita berdoa, apa coba? Nonton Netflix, main game Mobile Legends, sorry ya sebut merek, bisa game apapun sebenarnya. Main game, nonton Netflix, nonton drama Korea, ngerumpi sama teman-teman online, WhatsApp video call sampai malam, atau sama pacar kita yang udah lama gak ketemu, kangen banget gak ketemu langsung gara-gara corona. Terus kita video call itu sampai 3 jam, dari jam 10 sampai jam 1, terus ketiduran deh, lupa deh doa. Hal-hal seperti ini, saudaraku, yang kadang-kadang membuat kita gak yakin pada Tuhan. Contoh godaan lainnya adalah kita senang banget kerja itu kalau ketemu teman-teman, ketemu klien-klien, ketemu narasumber, atau pokoknya seru deh kalau kerja itu bisa rame-rame lah, bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa bercanda lah kalau jam istirahat. Asik lah, seru lah. Tapi tiba-tiba PSBB diperpanjang. Mungkin dalam hati kita, kenapa PSBB diperpanjang sih? Ya ampun, aku tuh udah gak betah di rumah, aku tuh pengen kerja. Atau mungkin yang udah punya bisnis sendiri, aduh PSBB diperpanjang, kenapa ini PSBB diperpanjang? Akibatnya ini produksi terhambat, harusnya produksi bisa 12 jam, ini harus dibikin shift 6 jam. Ini gimana, ini kapasitas produksinya jadi berkurang jauh dari hari biasanya. Mungkin juga ada yang berpikir seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu yang di rumah merasa pekerjaannya semakin banyak, kemudian ngedumel, terus menyalahkan Tuhan. Kita semua karena PSBB diperpanjang menyalahkan Tuhan. Produksi pabrik yang berhenti atau terhambat menyalahkan Tuhan. Atau mungkin tidak menyalahkan Tuhan, tapi kesel, ngedumel, dan mempertanyakan kapan ini selesai. Kita seolah kehilangan arah, kita kehilangan Tuhan. Itu sangat mungkin, saudaraku. Akibatnya apa? Kita jatuh, kita goyah, kita gak percaya lagi pada Tuhan. Padahal siapa yang menduga setelah hambatan-hambatan ini Tuhan justru melipat gandakan rezeki kita. Sebagai contoh, ibu yang di rumah, semula dia itu adalah working mom. Dia kerja harian, ke kantor tiap hari. Terus dia harus work from home. Dia lupa dengan work from home itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia bisa mengasah keterampilannya membuat kue-kue dan panganan kecil yang bisa dijual untuk menambah penghasilan. Dan mungkin buat para bapak, itu buat ayah yang punya hobi, misalnya tukang-tukang atau memperbaiki sesuatu, memperbaiki barang, ataupun bermain musik, lebih menekuni hobinya. Dan bisa itu jadi sumber penghasilan baru. Sebagai contoh, ada tetangga kesusahan, mengalami kerusakan furnitur, gak punya duit buat beli baru, terus jadi peluang untuk rezeki lain. Siapa tahu bisa seperti itu. Bisa juga jadi guru online, atau mungkin bikin video-video YouTube tutorial
Siapa tahu rezeki itu bisa datang dari mana saja, saudaraku. Tuhan itu selalu menyertai kita asalkan kita percaya kepadanya, saudaraku. Asalkan kita percaya. Dalam setiap pergumulan masalah Tuhan itu tahu, dan dibuktikan di sini saat mereka dilanda badai, Tuhan itu datang, saudaraku. Tuhan datang, Tuhan itu hadir. Kita hanya diminta untuk percaya. Dan orang itu pun setelah di sini dikisahkan, setelah mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka akhirnya percaya bahwa Tuhan itu hadir untuk mereka. Ini yang diminta Tuhan, saudaraku, dalam kisah yang dikisahkan oleh Injil Matius. Yesus berjalan di atas air. Tuhan dalam masa-masa semacam ini meminta kita, mengingatkan kembali kita agar kita semakin mengandalkan Dia dalam setiap masalah. Tuhan itu akan datang dan hadir di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Kita akan mampu berjalan di atas air. Angin badai itu akan reda. Angin badai masalah kita itu akan reda. Dan saat berjalan di atas air, saat kita mendapatkan karya mukjizat Tuhan, tetaplah percaya, jangan mudah tergoda, saudaraku. Karena kalau misalnya kita tergoda, kita akan jatuh dan kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam kembali ke masalah kita. Jadi ingat, saudaraku, berpegang teguh pada Tuhan dalam setiap pergumulan. Dan terhadap setiap godaan yang sangat sederhana sekalipun, saudaraku, tetap harus hati-hati. Singa mengaum-ngaum di padang gurun. Setan itu yang harus diakui ya, mereka itu pantang menyerah. Mereka akan selalu menggoda kita. Bahkan di saat yang kita yang merasa paling enak itu, Tuhan tahu setan itu akan menggoda. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudaraku. Dalam hal yang sederhana sekalipun, jangan lupakan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudaraku. Janji Tuhan, mungkin dalam setiap pergumulan kita selalu berdoa, tapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa masalah kita hari ini masalah, besok langsung celing selesai. Kadang satu masalah itu perlu perjalanan agar sampai ke titik tujuan, sampai masalah itu selesai. Tapi dalam perjalanan menuju penyelesaian masalah itu, saudaraku, kita akan didewasakan di dalam iman. Kita akan merasakan kuasa bimbingan Roh Kudus. Kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Karena di dalam Injil ini Tuhan hadir ketika Petrus dan Rasul lain dan orang lain di dalam badai, dan setelah Yesus hadir di tengah-tengah mereka, angin redalah. Segala masalah akan menjadi reda, agar kita semakin percaya bahwa Tuhan itu mampu mengatasi segala sesuatu. Resepnya sederhana, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, saudaraku. Tapi kita yang kadang-kadang menjauh dari Tuhan, ya nggak sih? Kadang yang kita yang suka ngelupain Tuhan. Maka dari itu, menurut Injil ini, kita harus berpegang sama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan karena Dia berdiri di sebelah kita. Kita ini sudah ikut Yesus. Jangan lupakan Dia. Kita menyebut Tuhan Yesus dan kita menyebut Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga itu Bapa, saudaraku. Bapa, kita ini anak-anaknya. Kita sedekat hubungannya tuh sedekat itu. Kita mendoakan Bapa kami, itu Bapa kita. Itu sangat dekat, saudaraku. Bukan kita berseru-seru harus seperti ya, Tuhan, Tuhan. Kita tidak menyebut Tuhan itu teriak-teriak. Kita tidak menyebut Tuhan itu hanya Tuhan, tapi kita bisa menyebut Tuhan Bapa. Bapa kami. Doa pun kita kayak bicara aja, ngobrol sama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Bapa. Itu adalah hubungan yang sangat dekat sekali, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat sedekat itu. Kita ini telah diangkat jadi anak-anaknya. Jadi, jangan pernah ragu
mohon kuasa Roh Kudus untuk menguasai kita setiap hari, hati, pikiran, perkataan, kelakuan kita setiap hari, agar segala sesuatunya seturut dengan firman Tuhan. Dan kita pun akan diselamatkan. Seperti Yesus saat meminta keselamatan dari Yesus, Yesus mengulurkan tangannya dan menarik dia. Dalam setiap masalah kita, jika kita meminta pertolongan Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan mengangkat kita, Tuhan pun akan menyelamatkan kita. Demikian saudaraku. Ini kisah perjalanan Yesus Kristus tentang mujizat yang berjalan di atas air. Tidak hanya sekedar kemampuan Yesus berjalan di atas air. Yang pertama adalah Yesus itu ada di dekat kita. Yesus itu akan selalu ada di saat kita dilanda masalah. Kita pun bisa merasakan karya mukjizat Tuhan jika kita mengandalkan Dia, kita percaya kepadanya. Dan yang keempat, jangan ragu dan jangan bimbang dan jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita hanya perlu berpegang kepadanya, kita perlu berpegang teguh kepadanya dan yakin bahwa Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa agar setiap saudaraku yang mendengar video ini menjadi semakin tergerak oleh kuasa Roh Kudus untuk lebih percaya, untuk lebih semakin yakin dan semakin kuat di dalam Tuhan, dalam setiap masalah dan pergumulan, mulai dari masalah yang paling sederhana hingga masalah yang paling berat, dan semakin dikuatkan agar tidak mudah jatuh ke dalam godaan, mulai dari godaan yang paling ringan sampai godaan yang paling berat. Karena godaan ringan itu seringkali menjatuhkan kita. Kita harus memohon kekuatan dari Roh Kudus dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Demikian video ini, video sharing ini, semoga menjadi salah satu dukungan kekuatan iman untuk kita semua. Amin. Semoga senantiasa Tuhan menguatkan kita, menyertai kita, mendampingi kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you all saudaraku. Sampai jumpa lagi di video sharing Alkitab bareng Mon selanjutnya. Bye.